Jadi tadi tuh ada yang ikut sama Mas Dika. Cewek katanya. Dia cerita dia suka sama gua. Oh, jadi di episode ini kita juga baru tahu nih teman Kliwon. Dari sinilah nama podcast Hancur itu ada. Oh dari situ ternyata ya. Abis disuruh wudhu tadi ya. Kok bisa lu menyimpulkan segitu? Lah kan mukanya hancur. Waduh anjing, apa nih? Udah gua kayak sepeda gua. Pas lewat jembatan kedengeran ada yang nangis, Pak. Oh. Sosoknya hilang tapi suara yang muncul. Gua lewatin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Wey, berbeda kali ini karena di studio rame. Coba kameranya lihat dulu. Wey, yang di sini. Selamat datang Randika Jamil. Gue udah deg-degan dari pas awal. Wah, suara ambience-nya serem juga nih. Nah, kita netralin lagi. Iya, tapi banyak yang datang ke sini, alhamdulillah. Membuat saya jadi lebih takut. Ya ampun. Ngapain gue mau nerima ajakan datang ke sini? Oke, salah. Teman Kliwon, sebelum kita dengerin cerita dari Kang Randika Jamil, jangan lupa juga untuk nonton PMK Uncensored di Noise. Ya, Betul, ya. Kita akan mengudara di tanggal 26 Agustus. Betul. Ya. Dan tetap bisa dengerin di Spotify juga. Tapi cuma 5 menit aja. Betul. Oh, yang di Spotify. Ya, Oh, karena sisanya semua ke Noise. kita sekarang YouTube ada, di Noise ada, di Spotify juga masih tayang. Oh, masih Ya. bagus. Jadi Karena kita- butuh sekali. Ya, saya merasakan apa yang Anda rasakan. Tenang. Kita pun sama. Itu dia. Aman cuma, lah Cuma pokoknya. 13.000 guys harganya ya. Support lah podcaster UMKM kayak kami ini ya. Iya, betul. Ayo semangati. Ya, terima Berikan kasih doa banyak. terbaik dan support terbanyak. Betul. Jadi podcast Malam Kliwon tuh nanti akan lebih kompleks daripada podcast Hancur. Apanya tuh? Podcast Hancur kan umroh. Nah, Ya, Nah, alhamdulillah. podcast Malam Kliwon umroh. Iya. hmm. Ziarah juga iya nanti. Jadi kita akan ke 2 kota guys. Iya. Ke Mekah sama Yerusalem ya. Betul. Enggak usah ke Yerusalem, Italia juga nggak apa-apa. Ke Roma. Vatikan. Tergantung San Siro apa Giuseppe Meazza. Bentar, Anda itu agamanya bola ya, Anda. Dia memang nyembah gawang kebetulan. Wah, kesian. Kejedot mulu tiap lagi mau sujud ya. Tung gitu punya. Aduh. Oke, Aduh. Kang Dika apa kabar? Apa kabar baik Danu, Bimo? Kabar baik. Kita tuh sebenarnya agak sedikit hati-hati kalau bercanda sama orang tua ya. Takut kualat. Takut kualat. Ini di tengah jalan kan ngomongnya begini, cu. Enggak, Mas. Masa naik ninja? Lah emang kakek-kakek nggak bilang naik ninja? Bisa. Bisa kan? Angin duduk. Dan ini podcast horor nih. Oh, iya, iya. Podcast horor. Nggak mau, gua nggak mau horor amat, serem bro. Gua denger cerita Pican aja nonton takut gua. Iya ya. Iya loh. Iya. Itu rame pasti ya? Nah, dia bohong soalnya banyak bohongnya. Iya juga sih. Gua nggak boleh percaya gua begitu aja Itu kepada dia. Kang Dika, Ya. ini buat teman Kliwon yang udah pernah denger kolaborasi PMK dengan podcast Hancur, Iya. pasti sempat denger sedikit cerita horornya Kang Dika waktu itu. Iya. Nah, di malam ini kita akan sharing lebih banyak ya. Iya dong. Pusing pala gua. Iya Takut. dong. Takut mau ngomong. Ya biarin aja. Ih, Emang kenapa? Lah konsekuensi mau diundang ke podcast horor, ya kalau ada gangguan itu sendiri lah beresin. Oke, terima kasih teman Kliwon. Ini cukup sekian dari saya. Sisanya mereka berdua ngobrol ya. Kalau kita ke podcast pendidikan, podcastnya siapa? Kita bisa tukar pikiran. Nah, kalau podcast horor ada gangguan ya memang habis dari podcast horor. Iya, itu biasa lah. Biasa lah. Salah gue nerima ajakan dia. Gue beneran sumpah dah. Di WhatsApp gue padahal bisa ke-blok namanya loh. Ada loh, bisa blok WhatsApp gue. Kenapa nggak gue blok tadi ya? Salah gue. Nggak apa-apa, tapi it's okay, respect. Kang Dika nih pas lagi syuting gini tuh baru dari Bandung ya tadi. Iya bener, baru dari Bandung. Nah tapi cerita yang mau
apa diceritakan nih bukan di Bandung. Bukan ya. Jakarta. Tapi kenapa nggak ada di Bandung? Karena kita banyak banget juga cerita dari Bandung loh sebenarnya. Kayaknya gue pernah beberapa kali cerita di beberapa tempat sih yang di Bandung. Gue ngalamin di Bandung sering soalnya. Nah, itu maksudnya. Kita mulai dari ini aja cerita Apa? yang pas waktu itu kita bahas di podcast. Yang- Kan pasti banyak yang belum dengar. Yang pertama kali gue lihat. Yang lu diikutin itu loh, disuruh wudu. Oh iya. Itu mah di Jakarta tapi nya. Ya nggak apa-apa udah, nggak apa-apa. Itu Nggak mau yang di Bandung aja. Gue maksa deh yang Bandung lah. Nggak males, nggak eksklusif. Kan udah cerita di beberapa tempat katanya. Iya benar. Iya. Oh yang itu waktu itu ceritanya di sana doang sih. Oh ya Baru dihancur doang. Iya. Iya. Ayo, boleh. Ayo, gas. Kita ngikut aja, Kang. Wah, gimana nih teman-teman? Teman Kliwon. Anda di rumah nonton lagi siang-siang kan. Saya di sini malam Jumat. Waduh, masih jam 10. Wahai, saya pulang nyampe apartemen jam 12. Sendiri. Aduh, Tahu tidur di mana ya aku ya? Oh, sebenarnya kalau udah sampai di kamar nggak masalah. Di perjalanan pulang pun sebenarnya nggak serem. Pulang ke hotel atau ke apartemen, titik terseramnya itu ketika kita masuk dan di lift sendiri. Mau jangan gitu. di Gua kayaknya lorong naik sendiri. tangga darurat ya kayaknya. Gue naik tangga darurat ya. Emang terjadi gempa? Kan tidak. Gempa di hati loh ini. Terjadi gempa kok naik. Kok di tangga darurat emang mau mesum? Hehehe. Aduh, nggak ada lawan ya. Oke, gimana Kak? Gimana Kak? Iya gini deh. Jadi gini. Ya adik-adikku harus kalian sadari saya memang lebih tua. Maksudnya kakak slang. Jadi Nah, gini. Jadi Kalau lu itu nyeret. bim-bim ya. Nih, ini gue ceritain nih mulai nih. Bebas mau yang mana aja. Aduh. Oke. Jadi kejadiannya itu berapa tahun ya? Setahun hampir 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu gua jalan-jalan ke daerah Puncak. Oh, Puncak. Ya, daerah Puncak. Terus habis itu nggak ada apa-apa, biasa aja, cuman jalan-jalan keliling-keliling. Nggak sempet nginep. Cuman memang pulangnya akhirnya rada malam karena nongkrong naik ke atas, ngelihat kebun teh gitu-gitu kan. Iya. Ini Puncak Jawa Barat ya? Puncak Jawa Barat. Barat. Kan banyak puncak. Puncak Tengger, Puncak Dieng. Benar juga. Puncak karir. Nah, Walaupun belum pernah nyampe. Sampai sekarang. Oke, balik lagi serius teman-teman. Itu sama siapa aja jalan-jalan? ya. Aduh. Sama teman-teman. Teman sekolah kah, kuliah kah? Enggak, teman Atau- main aja. Oke. Teman-teman main di sini. Oke. Karena pengen cari, kita capek dengan Jakarta. Terus kayaknya waktu itu lagi lumayan burn out gitu sama kerjaan masing-masing. Akhirnya ya udah yuk jalan gitu. Kesana aja yang paling deket kan dari Jakarta. Getaway-nya adalah ke daerah Puncak. Iya. Terus ya udah jalan-jalan ke atas, makan di atas, pulang itu pas maghrib. Oke. Memang Turun tuh berarti. turun dari atas ke bawah, tidak ada masalah apa-apa. Pulang biasa aja, ketawa-ketawa di jalan, ketawa-ketawa sama temen-temen. Terus gua sempet pas mau turun, pokoknya gue lupa di daerah sebelah, daerah apa namanya, masih kebun teh dan kebun teh tuh. Lagi turun ke bawah, terus gue buka kaca karena gue mau ngerokok. Gue buka kaca ngerokok, puntungnya gue buang, tung gitu. Temen gue yang belakang ngeludah. Ngeludahnya keluar gitu ya. Ngeludah, ke belakang. Angin kenceng ke depan, masa gitu. Kan Nah, gak mungkin. puntung rokoknya ke belakang ke Iya, teman. jadi muter Ludah, gitu. balik lagi puntung rokoknya ke sini. Terus gini muter-muter. Enggak. Itu bohong teman-teman. Enggak. Aneh banget. Terlalu Sun Goku. Wah, nggak, pokoknya gue puntung. Boleh ya bu intermezzo gitu loh, jangan biar nggak terlalu serius nih teman-teman. Tangan saya dingin banget ini. Semangat. Ini terbang. Ganti Kang Dika beneran ketakutan guys. Beneran tau. Beneran ketakutan. Nggak, gini, kita kasih tahu dulu kenapa alasannya gue ketakutan. Yang pertama adalah gue tadi baru dari Bandung baru sama Pican. Nah si kampret cerita sama gue. Gue cerita, gue mau ke PMK ntar malam. Wah jangan Kang, gitu. Gue dilarang kata dia. Kemarin gue anjir, gue ikutin katanya. Wah kata gue. Terus gue bilang bener,
gue takut gitu. Bener tadi sore dia udah Gua- pengen walk out. Nggak mau gue tadinya. Apa gue nggak usah ya? Iya. Ya udah, kita balik lagi ke Balik ke daerah cerita. puncak tadi ya. Ludah tuh. Udah tuh, turun ke bawah. Nyampe ke rumah temen gue. Di rumah temen gue itu emang sering dipakai tempat ngumpul gitu. Ada beberapa orang dalamnya. Pas gue masuk ke dalam, tiba-tiba ada salah satu temennya, gue nggak kenal ya, dia nggak kenal gue sebelumnya. Duduk, tiba-tiba nangis. Siapa si orang ini? Orang- Temen lo itu. Iya, tiba-tiba nangis. Dia nangis gitu tuh. Terus, bang, katanya, boleh wudu nggak katanya? Ini dia bilang ke lu. Iya. Tiba-tiba out of nowhere gitu. Bang, boleh wudu nggak? Hah? Kenapa kata gue? Tolong ya bang, wudu sekarang. Oh, gue kan nggak tahu kenapa, tapi ya gue ikutin aja lah, karena dia nangis. Kebayang nggak lu respon lu ketika lu ngelihat orang baru duduk depan-depanan, terus dia ngelihat terus langsung nangis. Bukan nangis yang kayak dibikin-bikin ya, tiba-tiba keluar air mata, matanya merah. Cowok cewek? Cowok. Oh cowok. Cowok. Tiba-tiba matanya merah terus keluarin air mata, dan dia nangis. Terus sambil terbata-bata gitu, Kang boleh wudu dulu? Hah? Sekarang? Iya, tolong ya katanya. Yaudah, terus gue ke WC, gue wudu. Pas gue balik lagi dia udah lebih reda gitu. Tapi setiap kali gue ngobrol nih di meja gitu ngobrol, dia tuh ngeliat gitu kayak orang nyari, kebayang lo? Nengok-nengok. Jadi tiap ngobrol terus dia tiba-tiba gini ngeliatin terus kata gue, kalau boleh tahu kenapa ya katanya. Nanti dulu ya Kang gitu. Oh oke, kata gue ngobrol lagi. Adalah jeda tiap beberapa menit tuh dia suka nengok lagi. Setelah nengok kedua apa 3 kalinya, dia tuh selalu nengok ke arah kaca. Jadi ini meja nih. Kita tempat ngumpul di sini. Sebelah kiri kita sana itu ada kaca tuh, ada pintu kaca. Pintu kaca gede, arahnya keluar memang. Terus tiap gini, terus dia ngeliat ke kiri, diam lagi. Terus dia ngeliat ke kiri lagi, diam lagi, tuh sampai 3 kalinya dia ngeliat ke kiri terus nangis lagi. Nangis lagi. Terus gue udah mulai nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Iya pasti. Mohon maaf kata gue, boleh nggak lu kasih tahu sama gue kenapa? Sebentar ya kata dia. Terus dia diem. Ada 5 menit terus udah aja. Terus kata dia, oke, boleh aku ceritain ya. Jadi tadi tuh ada yang ikut sama Mas Dika, cewek katanya. Dia cerita dia suka sama gua. Karena katanya gue mirip sama pacarnya atau orang yang dia sayang. Waduh, ribet juga tuh. Dan sempet nggak mau disuruh cabut, nggak mau, dia nolak sampai teriak-teriak. Makanya kenapa gue suruh wudu, karena dia ikut pas di belakang Mas Dika. Merinding gua, merinding bro. Iya. Dia nempel terus itu Iya. dari puncak berarti. Nah, gue nggak tahu tuh, kata gue, kok bisa? Terus kata dia, emang tadi dari mana? Dari arah puncak, kata gue. Oh pantes. Loh, kok pantes kata gue? Tadi itu bentuknya cewek, mukanya tuh cantik, tapi kayaknya mukanya hancur deh sebelah. Merinding lagi gue. Katanya sih dia kecelakaan, gitu, korban kecelakaan di daerah sana. Terus ia masih menunggu orang kayak gitulah. Oke. Ketika gue lewat, itu mungkin tertarik dari itu, ada yang ngeludah apa segala macam gue gitu. Temen gue ada yang ngeludah, gue buang puntung rokok sembarangan, entah segala macam apa.
Ya akhirnya dia tahu terus ngelihat dan nempel sama gua. Oke. Gua tidak merasa apapun sampai ketika gua dikasih tahu itu gua baru sadar ternyata seperjalanan gua dari atas sampai bawah. Setelah gua yang buang puntung itu, pundak gua yang kanan tuh berat banget. Oh, cuma lu nggak ngeh. Cuman gue nggak ngeh, mungkin karena gue capek kali ya, karena gue iya. nyetir kan, Iya, gue iya. nyetir gitu. Pantesan kata gue di kanan, iya karena dia memang megangin tangan gini ke atas pundak kanan lu. Kata gue. Anjir. Terus sekarang di mana? Dia sih makanya kenapa tadi gue ngelihat ke kiri, dia tuh masih nunggu di depan kaca. Dia masih nggak mau keluar. nggak ya? mau dia Iya. cabut gitu. Sampai akhirnya diyakinkan sama dia untuk nggak boleh kan, karena tadi dia udah berani sampai masuk ke sini gitu. Udah masuk teritori si Betul, masnya. udah harusnya udah nggak bisa Iya, kayak gitu. Dia udah oke. berani kayak gitu, makanya gue usir, makanya gue suruh lu untuk ngambil air wudhu gitu. Iya. Temen lu cerita nggak, Kang? Kenapa dia sampai nangis gitu outputnya? Iya, apakah Karena dia- sedih sekali dia menceritakan soal itu, gimana dia kejadian dianya kenapa, betapa dia pas setelah kecelakaan itu tuh nggak ada yang nolongin, dia sendirian, dia dia sedih, dia minta untuk kayak tolongin gitu. Dia ngedengerin ceritanya sampai nangis, segitu sedihnya. Berarti si Mas ini lebih respect sama yang ngikutin lo daripada lo ya di situ ya. Kayak Dikanya mah nggak peduli gue lebih peduli kisahnya dia. Iya sih. Iya, dia nangis gara-gara dengerin yang ngikutin lu. Iya kan bener. Iya. Tadinya gue sebenarnya rada kesinggung ya, Karena karena pas ngelihat gue Nangis. jelek bener tuh orang ini, ya Allah. Ya Ada Allah. orang jelek, Mas. Gue tadinya mau kesinggung, Pak. Coba lu kebayang nggak ketemu depan orang tiba-tiba nangis kan? Anjing, gue jelek bener ya apa gimana sih? Sampai gini, Sampai outputnya apa? Wudhu boleh nggak? Iya, iya. Minimal kayaknya kalau wudhu bersinar deh, Mas, gitu kan? Wudhu dulu boleh Kan nggak? gua iya, awal juga rada kesinggung, cuman kan nggak kenal ya, jadi gue mau marah nggak bisa gitu. Ternyata itu masalahnya. Iya. Gue Maksudnya apa nih nyuruh aneh wudhu nih? kenapa muka gue butek banget menurut lo? Sampai gue suruh wudhu. tapi itu agak aneh sih. Orang duduk nggak kenal nangis. ya itu. Lalu kenapa? Iya. Yang ngikutin Mas tuh cantik. Tapi kok mau ya? Saya kasihan. Kok mau ya? Matanya kena rokok. Wah anjing. Jadi tuh setan. Wah anjir ya juga. Matanya ada puntung aja. Aduh. Saya sih pengen nambahin jokes yang tadi sebenarnya, tapi saya takut. Ternyata sedihnya karena kelilipan. Kelilipan puntung rokok. Nggak, ya, Itu garpit itu. Garpit tuh. Garpit lagi. Yang, Itu di matanya. yang gue takut adalah dia lagi jongkok. Alah. Puntung rokok siapa ini? Udah tuh orang Jakarta tuh. Wah, orang Jakarta lewat gue anjing gitu. Udah kena puntung diludahin. Serat. Wah, anjing. Tadi gimana dia ngikutnya? Gimana tadi? Ini. Aneh banget. Gue kejar loh. Oh, jadi di episode ini kita juga baru tahu nih teman Kliwon. Dari sinilah nama podcast Ancur itu ada. Oh, dari situ ternyata ya. Abis disuruh wudhu tadi ya. Kok bisa lu menyimpulkan segitu? Lah kan mukanya hancur. Enggak, Mas. Mas, kenapa Anda tiba-tiba menyimpulkan? Oh ya, saya cuman statement aja. Kalau salah ya maafin. Masnya seneng banget berasumsi ya. Nah, Gampang bener berasumsinya, Mas. Iya, hebat. Enggak, Mukanya iya, berarti hancur. enggak, iya. Oh, dari sini inspirasinya. Bukan dari situ, bukan. Enggak, ya. bukan. Dari muka saya, Mas. Mas mukanya hancur. Gitu. Gimana cara menghargai Mas Dika, menghargai makhluk yang suka sama Mas Dika? Ya untuk abadi ya dibikinkan podcast Hancur gitu. Mas jangan gitu, Mas. Untuk Mas. mengenangkan. Wah, anjing gimana nih? Emang kayak gitu kita. Iya. Ya, lu juga sama memang, gue juga tahu. Gue juga di sini bukan minta pertolongan ngelihat lu. Lu pasti bakal dicengin gue juga sama. Aduh. Nyari mending aja gue. Dari situ Oke. guys, ternyata guys. Itu pengalaman pertama lo dan salah satu encounter yang cukup serem ya sama makhluk Iya, goib ya. Wait sebentar, tapi itu selesainya gimana? Udah. Enggak, dia nggak ngikut Diusir pulang kan? lagi. Enggak. Untungnya udah enggak. Cuman Nggak di depan kaca Iya. itu aja terakhir. Ya.
hilang aja pokoknya habis itu ya udah katanya. Oke, Udah itu aman. itu di rumah temen lu berarti. Daerah mana, Mas? Rumahnya? Oh jangan dikasih tau lah. Enggak, ini aja di Jakarta berarti. Oh Jakarta. Jakarta. Oh ya udah sudah sampai Jakarta berarti. Iya udah nyampe Jakarta. Mulanginnya gimana ya? Itu yang dari kemarin, dari dulu kita tuh suka wondering gitu, gua sama Danu. Gimana cara mulangin setan-setan puncak ini untuk kembali ke puncak? Paling kampung rambutan paling Bener possible. bisa. Kampung rambutan masuk tuh dia. Nganternya kan ribet nih, antara kampung rambutan bisa, Jalan Raya Bogor. Ya Jalan Raya Bogor bisa sih Bisa. Pasar Rebo gitu. Atau enggak katanya nunggu ini nunggu karya wisata SMP biasanya. Oh, ini pada mau ke teater nih, ke teater. Ada yang mau ke Taman Safari? Taman nggak? Safari, Taman Safari. Kalau ada bangku kosong boleh nih. Ada dah kan? Taman Safari ya. Taman Dia Safari. gini ini bawa tas gitu kecil. Jadi banyak tuh wisma setan-setan puncak di Jakarta yang nggak bisa pulang tuh. Nunggu. Nunggu. Nggak ada lagi karya wisata nih bang. Ke puncak nggak ada. Nyari tebengan saban minggu tuh. Kali ada yang mau ke puncak, saya nebeng dah. Ada lagi banyak di Gadok tuh yang nggak nyampe atas. Nunggu. Kayak sampai sini doang. Mereka cuma sampai Gadok bro. Iya. Nggak nyampe sampai Taman Safari nih. Mana Sampai ya? Femala Hills doang ini gimana? Cuman diturunin sampai Gadok. Enak ya sekarang bisa ngetawain Mbak yang tadi. Enggak enak ya. gitu enggak Mbak. Tadi enggak ngetawain mereka kok. Aku enggak ada niatan sama sekali. Aku mah enggak. Aku mah peace anaknya. Peace, cinta damai. Oke, sekarang yang Bandung. Yang Bandung. Tadi lu keke. Wah, yang Bandung yang pertama. Udah pernah cerita belum ya? Pertama kali gue encounter yang seperti itu waktu gue SMP Oh ini sebenarnya. mundur lagi nih. Iya, jauh. SMP berarti tahun 73 kalau nggak salah. Jadi gagak nih Kenapa gua. jadi gagak? Kenapa jadi gagak? Lagian lu mah jauh bener Oh, nariknya. 45 waktu itu. Bisa aja komedian. Harus nunggu comedy timing, bro. Betul. Ada. Jadi waktu itu SMP gue inget, gue nggak tahu gara-gara apa, tapi gini. Jadi sekolahan gue sama rumah gue itu tuh lumayan jauh, tapi ada jalan motong. Oke. Ya ada jalan jalan pintasnya. pintas. Nah jalan pintasnya tuh gue tapi harus ngelewatin pematang sawah yang lega banget. Jadi sawah-sawah karena kan dulu masih banyak sawah sebelum perumahan. Jadi dari komplek gue, ujung komplek rumah gue itu ada sawah banyak. Terus habis itu gue keluarnya di jalan raya. Nah gue tinggal nyebrang bisa masuk ke sekolahan gue tuh. Gitu. Konsepnya seperti itu ya. Iya. Setiap hari tuh gue ngelewatin jalan itu kok. Yeah. Setiap hari gue lewatin. Karena gue naik sepeda ke sekolah waktu dulu. Naik sepeda gue lewatin. Setiap hari gue lewat. Kadang pulang bisa nyampe bisa sore, bisa siang, nggak nentu Nggak gitu. nentu. Nah suatu hari tuh gue baru ikut eskul pramuka. Akhirnya pulangnya rada sore tuh, jam 5 sore lah. Jelang-jelang maghrib Iya ya. dari sekolah ya. Dari sekolah tuh jam 5 sore. Gue naik sepeda. Nah ketika gue udah masuk ke pematang sawah itu tuh udah mau maghrib tuh. Udah mau maghrib. Iya. Gue naik sepeda. Kan kalau pematang sawah kan gitu ya, lu nggak bisa cuma lurus gini nih. Karena kadang-kadang sini udah mentok nih. Nah lu harus lewat pematang sawah lagi sini. Karena bentuk jalannya ke letter L gini nih. L. Set. Iya. Ini komplek gue. Ini jalan raya. Nah di sini sekolah gue nih. Gak usah, gak usah pakai ini. Oh, Iya, ya kan nggak gue usah. cuma ngejelasin, Mas. Warkop DKI banget. Masalahnya saya gemes. Kalau di sini nggak ada penonton, saya mau balas bapak. Oh, iya. Nunjukinnya pakai Saya sepatu. tahu. Iya. Tapi tidak mungkin kan Nggak Anda tunjukin kan. Iya, soalnya kan panjang. Iya. Galah 17-an. Ngeri. Ngeluarinnya susah galaknya. Iya. Di Ada belakang tuh di sini. belakang otak-otak Singapura mau. Lembek dong. Iya, emang agak gini. Oh, Agak ngample. lunglai dia. Ngample dia. Katanya juga tetap dibungkus daun ya katanya. Dibungkus. Dia pas dibuka agak lengket gitu. Masih nempel. Lengket begitu. Yang bagian hitamnya susah tuh. Yang bagian kebakar susah. Lengket begini. Aduh. Anjing. Kok kabarnya tahu sampai bapak sih? Ini mulai awkward nih. Kalau misalnya gua tahu jadi Oke. awkward saya. Ini tadi pematang. Pematang. Ya, balik lagi ya. Pematang sawah bentuk jalannya letter L. Jadi kalau gini, letter L tuh kalau misalnya dari sekolahan gua lurus mentok ke kiri, ini komplek gua. Berarti kalau dari
Komplek gua. ya tetap letter L lah. Memang. Mana dari sekolah? Kalau dari sekolah Ya letter kan gua L. cuman Kalau dari komplek lo juga letter L. Gue cuma ngejelasin. Oh, iya, Kalau dari iya. kalau dari sekolah gua letter L-nya dari sini ke sana. Kalau dari sini dari komplek gua letter L-nya dari sini ke sini. Anjing banget. Kan L dibolak-balik sama. Enggak berubah jadi Nah. M gitu kagak. Nah, tetap begini. Pintar teman-teman gua. Yang goblok yang di sono kali. Udah. Kenapa jadi kotak begitu? Iya. Jadi tantri. Oke. Terus ya udah gua lagi jalan Mm-mm. sampai mentok. Nah, terus pas ke kiri sini itu udah mulai maghrib, udah mulai lembayung tuh senja tuh keluar. Iya. Warnanya udah mulai orange. Orange. Si langitnya. Jadi itu kan terang enggak, gelap enggak kan? Iya. Ya kan, lu tuh nggak bisa, kadang nggak bisa ngelihat secara jelas itu apa ya, gitu kan? Iya. Suka nyaru aja. Kayak misalnya ngelihat gundukan, kayak orang nih lagi jongkok, padahal Iya. gundukan. Karena secara pencahayaan Penerangan, kurang terang, iya. ya kan? Jadi penglihatan lu kadang-kadang suka rada aneh. Nah, gue pas lagi lurus gitu, gue lihat di ujung itu kayak ada orang, lagi orang berdiri aja gitu. Orang nih. Gue ngegosek sepeda gue aja. Gue kayu sepeda gue. Kok makin lama dia kayak ngegeser ya. Gue jadi tadinya jauh kan. Nah, gue jalan, dia tetap di sana. Kebayang nggak lo? Nggak stay kan. Kalau orang misalnya diem gitu berdiri gini, kalau gue jalan dia kan akan kelihatan makin ngedeket kan. Oh, gue makin deket nih. Entah kenapa pas gue lagi ngayuh sepeda gue jalan, dia tetap jadi jauh. Oh, dia kok konstan aja. Nah, gitu ya. gue mikirnya adalah gue jalan, dia jalan. Oh, Iya benar, dong. Iya. Ya kan logikanya ya, gue logikanya adalah, oh dia kali mau jalan pulang juga. Jadi gue naik sepeda, dia jalan kaki. Tapi gue mikir, kok jalannya cepet sepeda gue, Iya, kata iya, gue. iya, iya. Cing, jalannya cepet juga. Sampai pas udah masuk, jadi gue dari jauh, dia jauh, gue jalan. Sampai pas di depan komplek gue, itu kayak ada sungai rada, bukan sungai, got lah ya. Got, jadi kan sebelum nyambungin antara dari komplek gua ke pematang sawah, itu ada got, terus ada jembatan kecil. Sampai di titik itu berhenti dia. Berhenti. Iya, jadi pas dari jauh dia jalan, tapi pas nyampe ujung, pas nyampe mau ke komplek gua dia berhenti. Jadi pas gua kayu, wah berhenti nih dia orangnya. Kok dia berhentinya di dekat komplek gua ya, dekat pintu masuk komplek gua kan. Gue jalan, gue jadi tadinya rada cepet jadi pelan. Wah anjing, ada orang lagi kata gue. Masalahnya gue tahu secara penampakan dia tuh kayak pakai putih-putih, terus rambutnya panjang. Oh. Udah kelihatan dari jauh. Jam segini di otak gue, siapa orang yang ada di pematang sawah jam segini, pakai baju putih-putih, rambutnya panjang, nongkrong di situ? Siapa? Udah mulai dong. Ada yang salah nih kata gue. Tapi gue coba untuk positif. Oh kayaknya gue salah lihat kali. Gue jalan pelan-pelan. Udah makin deket, makin deket, makin deket, makin jelas gue ngelihat itu apa bentuknya. Gue tahu itu orang. Oke. Gue tahu itu orang. Gue tahu dia rambutnya panjang. Gue tahu dia pakai baju putih. Tapi gue mencoba untuk positif. Oh dia mungkin mau pulang tapi nggak tahu jalan pulang. Udah gitu aja. Sekitar 100 meteran gitu, udah mulai makin kelihatan jelas. Gue udah mulai nggak mau lihat sebenarnya. Gue udah mau mulai untuk gue palingin pandangan gue deh. Gue geser ke sini kan. Karena gue yakin kalau gue tetap ngelihat sini, gue akan ngelewatin. Betul. Kalau ngelewatin, gue pasti bakalan ngelihat dengan sudut mata gue. Apapun yang terjadi, gue bakalan ngelihat kan. Kan lebih PR. Mendingan gue malingin ke kanan, kata gue. Gue liatnya ke kanan aja deh. Ngelihatnya ke sini nih. Tapi gue masih bisa lihat dari sudut mata gue. Sudut mata kiri gue. Jadi gue ngayuh. Makin lama pala gue makin ke kanan. Kebayang gak lo? Karena lu tahu di situ ada orang, di situ ada sosok. Lu tahu dia anjing gak pindah. Anjing siapa gitu. Tapi gue masih harus tetap jalan. Jadi gue kayuh sepeda gue dengan pala gue makin lama makin ke kanan. Buang muka. Iya mau buang muka, tapi gue gak mau
gini kan. Kalau gua gini gua nabrak, jatuh kan gua nggak Iya. mau. Jadi gua pelan-pelan sambil gini, sambil gua kayu pelan-pelan. Sambil dalam hati gua berdoa, ya Allah, bukan apa-apa. Sampai pas udah deket, udah sekitar ya 15 20 Oh, 20 meteran gitu. Gua gini, oh ngilang. hilang Pak dari sudut mata. Waduh anjing, apa nih? Udah gua kayak sepeda gua, gua lewatin. Karena gua udah ini gua nggak tahu apa tapi gua harus lewatin aja. Gua lewatin jembatan. Pas lewat jembatan kedengeran ada yang nangis, Pak. Oh. Sosoknya hilang tapi suara yang muncul. Gua lewatin gitu. Anjir pas gue lewat, tiba-tiba setelah lewatan jembatan itu, gue ngerem karena gue jadi penasaran, apaan ya gitu. Terus gue lihat ke belakang ada orang jatuh gini, oh bang tolong. Taunya kelindes tadi kan. Dak, nggak tahu yang nangis orang lain. Enggak, tadi begini nabrak lah gitu kan ankle tuh. Ankle ya pasti lihat, nggak ada jatuh, dar gitu. Aki-aki. Aki-aki. Kumaha tuh kan? Itu mau ke masjid. Lu tubruk. Lu lindes ankle-nya. Lah, kumaha tuh? Head ya. Kaki kelindes kan. Orang Sunda. Aki-aki Sunda. Tinggal ita kaki aing. Jadi dia sarung mangga gitu kan. Ankle aing. Karena jatuh sarung mangganya udah ke perut. Kelihatan biji mangganya. Tersingkap lah. Ada biji mangganya. Iya. Agak berbulu. Biji mangga kan berbulu. Iya bener. Iya. Bukan rambutan itu Pak. Enggak, biji Oh, biji mangga. iya, bener. Biji mangga. Karena kalau udah digigitin ya. Betul. Ya, itu tapi itu bercanda itu. Lihat. Bercanda. Yang itu bercanda Pak. Hilang. Bercanda. Tapi ini kalau yang ini beneran, gue bakalan bikin make it simple aja. Kalau ini beneran, ini pertama kali gue encounter sosok itu waktu SMP. Ini beneran SMP. Gue lagi main ke daerah temen gue. Temen gue tuh ngelewatin jembatan rada gede. Sebelah kirinya kebun pisang, sebelah kanannya tempat sampah. Gua waktu SMP selalu lewatin situ kalau nganterin teman gua balik. Jadi beda komplek lah, ini komplek rumah gua, ini komplek rumah teman gua. Jalan ngelewatinnya jalannya sepi. Gua ngelewatin itu, balik lagi pas maghrib. Gua tuh udah dikasih tahu, gua ditelepon sama nyokap gua disuruh pulang ke rumah teman gua itu. Pulang sekarang. Dari jam 3 apa jam 4 lah. Gua nggak mau bandel kan, nggak mau antar aja kata gua. Udah pulang sekarang. Guanya nggak mau, gua ngelawan. Sampai akhirnya jam 5, aduh kayaknya gue harus balik. Enggak, jam 5, hampir setengah 6. Gue balik ngebut, naik sepeda, naik ke atas jembatan itu. Pas nyampe di atas jembatan, sepeda gue gak bisa digerakin. Gue ngayuh, tapi gue gak bisa gerak. Sepeda gue berdiri gini, gue kayuh tapi gue gak bisa gerak. Berat banget. Gini nih. Tapi beneran, berdiri gini. Terus tiba-tiba, lu pernah punya perasaan gak? Jangan lihat kanan, tiba-tiba ada yang bilang kayak ada yang jangan lihat kiri deh. Tapi ada perasaan kayak ada sesuatu di sebelah kiri yang sini gitu. iya. Menarik gitu. Pas gue berhenti gini, gue nengok ke kiri pelan-pelan set. Di pohon pisang, di atas pohon pisang ada pocong. Itu jelas lu lihat. Jelas. Bukan apa Enggak. gengglic atau Itu bayangan. jelas. Karena kan ini kan kebun pisang ya. Ini kebun pisang. Nah ini kayak ada 2-3 pohon deket sini. Sini nih berdiri. Di atas. Sepeda gue nggak bisa gerakin, nggak bisa gue kayuh bro gini. Berat gitu. Berat. Jadi gue sampai mau ngayuhnya, sampai mau berdiri nih. Gue sampai gue kayuh mau gitu. Kagak gerak, di pedalnya gini aja udah. Sepeda gue gini. Oh, gue pikir ada yang diboncengan lu, biasanya kan gitu ya. Kata iya kan. Tapi enggak sih tuh. Gue sendirian soalnya. Terus pas gue lihat, entah kenapa ya responnya adalah gitu loh. Oh, iya. Napas berat gitu. Iya, gue nggak bisa ngomong gitu. Panik aja kayak wah gitu. Dari situ baru sepeda gue bisa dijalanin lagi. Wing. Cabut. Langsung bisa ngayuh. Sampai rumah demam gue 2 hari.
Oh, langsung sawan nih. Kawan Pak. Nah dari situ tuh mulai tuh gue sering ada ngerasain, ngedenger. Jadi tahu bahkan di rumah nyokap gue, kamar gue tuh di atas, langsung ke balkon gitu. Di depan gue tuh ada ruangan. Tadinya tuh dipakai buat kamar, tapi karena kakak gue udah pada pindah rumah, jadi gudang. Itu tiap malam ada yang ketawa Di gudang itu. di gudang. Sampai terakhir gue lagi tahlilan, bokap gue meninggal. Lagi tahlilan nih di ruang bawah, di ruang tamu. Itu yang ngedenger bukan cuma gue ternyata. Gue, kakak ipar gue, saudara gue, sama ada satu orang lagi, berempat aja tuh denger. Jelas tuh, lagi tahlilan. Kan ada tangga tuh ke atas, ke arah lantai 2-nya. Di situ jelas banget ketawa. Kenceng berarti ya. Banget. Orang yang ngedengernya berempat, bukan gua doang ya. Kalau gua doang mungkin ada yang salah nih. Tapi yang ngedengernya berempat. Sama langsung lirik-lirikan. Itu gimana? Jenis ketawanya? Cewek. Oh, cewek gitu ya. Gitu. Bukan yang, maksudnya kan banyak yang kayak Enggak. Cewek. Gitu. Itu nggak ada upaya dari keluarga lo buat ngusir atau apa gitu? Nggak ada. Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada lah. Lah, kok nggak ada lah bagaimana Karena kan gitu? gua udah di sana juga. Oh, benar. Nggak saat itu berarti nggak ada ya? Nggak ada. Karena yang ngerasain bukan orang yang ada di situ, bukan tinggal di situ. Gua udah nggak tinggal di situ. Iya, Kakak ipar gue udah nggak tinggal di situ. Terus saudara gue juga kan nggak tinggal di situ. Nggak ada yang tinggal di situ. Yang ngedengerin itu yang malah yang bukan tinggal di situ. Biasanya gitu tuh. Jadi refleks tuh, pas ada ketawa gitu. Lu kebayang nggak? Ini dari orang yang pada tahlilan nih, ada 4 orang yang nah gitu. Responnya bareng tuh. Terus kan jadi kelihatan ya, badannya mencelat gitu, tut gitu berempat. Terus kita lihat-lihatan, tinggal dipukul tuh. Nah, langsung masuk tuh. Whack a mall. Buat dapat boneka. Bawa pulang deh. Terima kasih, itu sekian cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berkenalan dengan teman-teman Kliwon. Dadah. Belum. Walaupun ini udah pengunjung tapi belum, saya ini tahu. Kan tadi dari Bandung. Kita ke Pak, udah Pak, capek Pak saya Pak. Ya Allah, saya pulang sendirian. Saya nanti gara-gara Bapak Bimo ini saya jadi kepikiran. Iya juga ya, nanti masuk apartemen mau naik lift kayak gitu sepi. Lorong gitu loh. Mau jangan, mau sumpah mau. Lorong tuh ada yang manggil bapak mau ke kanan, nah manggil kiri nih loh. Anjing lah dia mah. Iya, kalau misalnya Dia udah pernah ke ke apartemen, lantai jadi tahu misalnya lagi. 28, kalau tiba-tiba berhenti di 20, tak kebuka. Kita punya saran. Justru ini kita punya saran. Apa sarannya? Nih, kalau tadi bapak kan nyangkut, sebelahnya pocong. Terus itu kan. Nah, potongnya jadi lo udah tahu gua. Itu kalau misalnya bapak turun, nih mandek nih, sepeda mandek set. Ngapain sih? Bapak ngapain bikin saya berhenti? Nah, itu pocongnya gak ampura tukang gitu. Nanti kalau misalnya bapak di lift, kebuka, ada yang nongolin gitu. Ayo masuk bareng gituin Pak. Gitu solusi dari kita. Untuk bapak bisa pingsan gitu. Kan belum selesai solusi buat apa. Mau dicoba? Nggak. Akhirnya saya pun menyadari, memang kalau jadi komentator tuh enak sekali ya. Enak banget ngomenin orang tuh enak. Bapaknya coba rasain deh Pak. Bapak pernah rasain kita tiaptek. Kita tiaptek. Masa? Justru kita mau berbagi apa yang kita rasakan. Aduh. Maaf, nggak dulu Mas. Nggak dulu. Mas SPG Yakult kan jadi kan. Emang apartemen lu seserem apa sih? Gak tahu, kata orang sih serem, tapi kata gue sih iya. Tapi emang iya Pak, di apartemen bapak emang sedikit Iya, serem memang. gue diceritain sama si. Cuman di beberapa tower sih. Nggak tahu di tower bapak kayaknya enggak ya. Itu kebenaran. Apa? Saya diceritain sama Randi Niji, Ah. keyboardisnya Niji. Dia tadinya punya unit di situ. Terus dia bilang, ya gue juga pernah punya unit tuh di tower lu katanya. Hah? Gitu. Respon gue gitu. Hah? Terus masih ada? Enggak, udah gue jual. Oh. Serem kata dia. Kenapa? Serem Pak. Oh. Lu di lantai berapa? Lantai sekian. Iya. Terus kata dia, ya
Gue paling 2 lantai di atas lu. Wih. Nyanyi aja mas, nggak usah ngobrol kita, nyanyi mas, nyanyi, niji, biarlah. Emang seserem apa? Apanya? Apartemen. Baru kemarin soalnya pak, saya baru ceritain terus saya kena ampasnya kemarin. Kena ampas. Iya, ya? aura apartemen Bapak tuh agak gimana gitu. Iya. Tidak seperti apartemen-apartemen lain di sekitarnya gitu. Apakah karena di situ sebenarnya dekat dengan, ya kita nggak tahu apakah dulu dibangunnya lah. Iya kan, ketahuan nanti apartemennya Pak Dika. Di daerah situ kan banyak. Weh, mix saya. Komedi boleh, rusak jangan. Nggak rusak apa pak? Gimana sih? Cuci dulu sebentar. Mas jangan juga, masih jangan ikut dong. Apartemen Bapak tuh kan ya kawasan situ lah. Iya. Kawasan situ tahu kan. Tahu gue ceritanya. Mau dibersihin kayak apa juga. Ya gitu. Emang lah. ada testimoni apa Kang Dika di apartemen? Dari orang-orang aja deh, jangan dari lo deh. Kan dia tidur di sana Pak, nanti Pak jangan. Dia begitu. Lo berdua seneng banget dah ngulik-ngulik begitu. Yang stres kan gua. Saya emang enggak. Alah, bapak enggak dari mana, orang bapak yang pertama. Lah saya kan paling ngirim. Jangan. Lah apa GoFood? Oh iya boleh. Matur suwun, terima kasih, saya tidak mau. Iya, tapi beneran loh, apartemen Bapak tuh saya tuh di situ dulu ada studio Pak. Oh iya? Studio buat rekaman, iya. Oh iya. Bener, cuman siang-siang aja tuh apa ya? Kalau di kata aura tuh, kalau di kata perasaan tuh selalu apa? Menekan tuh apa namanya? Intimidatif. Menekan push, tarik pull gitu. Iya benar. Ya, intimidatif gitu di setiap sudutnya gitu. Ya kalau saya pernah take malam-malam di itu Bapak juga. Bapak merasakan kan? Aduh, tidak banget ini. Mbok ya di lobinya dikasih apa kek gitu. Emang harusnya dikasih apa? Maksudnya keriuhannya tuh ada di lobi. Nah ini penyambutan di lobinya aja kan kayak muram, suram gitu. Iya. Dari situ udah Satpam terbangun. doang satu, parkiran sepi. Apa banget. karena di situ banyak, maaf ya, nggak usah minta maaf sih. Apakah di situ banyak teman-teman dari luar negeri kah atau gimana gitu? Banyak itu. Gue kayak gini kayak jadi wasit tenis gue lama-lama. Gini nih jadi wasit tenis gue. Banyak harus ekspat ada gitu ini. loh. Oh ya. Yang, Mungkin ya. yang tidak peduli akan hal itu gitu. Oh. Enggak ngerti Nggak juga ya. Tapi juga kan deket sama Ya itu. kuburan Jangan ya. Dari tadi saya mau nahan Bapak kasih enggak, tahu. dekat Kali ada kali di tengahnya kan. Iya. Iya, benar. bener. Kawasan situ deh, kawasan Iya, betul. situ sebenarnya. Kawasan situ. Betul. Oke. Bapak nggak mau ada cerita lucu gitu nggak apa sih ya buat nutup Pak? Biasanya kan suka ada cerita lucu, nggak ada cerita lucu. Nasihat cerita lucu. biasanya nasihat. Hah? Nasihat. Udah banyak saya dapat nasihat Pak. Paling penutup kita ada sekapur sirih lah biasanya. Oke, Kang Dika makasih Allah. banyak udah mampir ke PMK. Terima kasih. Tenang aja, jangan takut-takut gitu. Tenang aja. Enggak, yang ngomong tenang aja 2 orang yang gue tahu emang gini. Lu nggak tahu konteksnya gue nya gimana rasanya. Kayak gini. Gue ntar motoran kayak Motorannya nggak apa-apa. Iya makanya gue motoran terus aja nih sampai subuh gue. Gak pulang gue motoran sampai subuh. Terus sampai Anyer, sampai Purwakarta. Gue balik lagi ke sini lewat ke sana ke Anyer. Tuh balik lagi ke sini. Nggak apa-apa Kak. Biar nggak kelar-kelar gue motorannya. Iya. Motoran terus aja gue. Lagian tinggal sendiri. Banyak sekat. Iya Nggak, sih. iya Dari kan. sekat beberapa sekat. Takutnya dari balkon-balkon itu. Udah. Di si Bapak nih juga suka. Oke. Ini tapi gue mau ini dong, mau Apa? ngundangin juga siapa tahu teman Kliwon ada yang tertarik ya. Apa tuh? Nanti Apa? tungguin akan ada sebuah event dari podcast Hancur Kapan? akan Kapan diselenggarakan. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Kok kita nggak tahu teman-teman yang dikasih tahu? Nanti abis ini kan lu gua kasih tahu. Jadi Oh iya kayak- benar. Iya. Kalau ini kan buat teman Kliwon dulu teaser. Teaser. Ini tayangnya Oke. kan deket-deket ini kan? Minggu Iya. depan. Nah, minggu depan kan. Yaudah, tungguin aja. Awal September akan ada satu event yang diselenggarakan sama podcast Hancur yang mungkin ingin melibatkan teman Kliwon nantinya untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Oke. Ya, apalagi berarti- kalau misalnya teman Kliwon punya podcast juga. infonya bisa dilihat di mana Kang Dika? Bisa di kompas.com,
FIFA.com, ubur-ubur. Cumi-cumi. Oh, udah ganti cumi-cumi.com. Insert investigasi dan juga Ayo. kisah seputar selebritis. Muah. Oke.